Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11. Ini adalah video untuk tutorial cara penggunaan VirtualBox. Perkenalkan saya Edward Sutanto. Nama saya Rakata Madius Yombing. Nama saya Stephen Alamsyah. Ini adalah sejarah dari belakang adanya latar VirtualBox. VirtualBox awalnya dikembangkan oleh Innotech GmbH pada tahun 2007. Kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystem pada tahun 2008 dan akhirnya oleh Oracle pada tahun 2010. Sejak saat itu, VirtualBox telah menjadi salah satu platform virtualisasi paling populer yang tersedia. Apa itu virtualisasi? Pada intinya, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan Anda membuat instansi virtual dari sistem komputer, alih-alih menjalankan beberapa komputer fisik. Virtualisasi memungkinkan Anda menjalankan beberapa mesin virtual pada satu komputer fisik. Setiap mesin virtual bertindak seolah-olah itu adalah komputer fisik terpisah dengan sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Sekarang kita masuk ke mengapa menggunakan VirtualBox. VirtualBox menawarkan banyak manfaat mulai dari dapat menguji perangkat lunak di lingkungan yang berbeda, menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, membuat lingkungan terisolasi untuk pengembangan atau pengujian, dan bisa belajar dan bereksperimen dengan sistem operasi baru. Ini beberapa fitur-fitur utama dari VirtualBox. Kita mulai dari snapshot. Snapshot adalah mesin virtual di mana pada waktu tertentu memungkinkan Anda kembali ke keadaan sebelumnya jika diperlukan. Terus fitur keduanya ada Guest Editions, di mana perangkat ini berguna untuk meningkatkan kinerja dan mengaktifkan fitur seperti folder bersama dan jendela bonus pada sebuah sistem. Fitur ketiga ada share folders, di mana kita dapat bertukar file antara sistem operasi host dan tamu dengan mudah. Fitur keempat ada jaringan virtual, di mana sistem dapat mengkonfigurasikan berbagai pengatur jaringan termasuk NAT, bridge internal, dan jaringan host. Fitur kelima ada portabilitas, di mana mesin virtual ini dapat diekspor atau diimpor kepada host yang berbeda-beda. Dan fitur utama yang terakhir adalah antarmuka command line, di mana sistem dapat mengotomatiskan pengelolaan VM melalui alat command line yang kuat. Oke, ada beberapa langkah agar kita bisa menginstal VirtualBox dan menggunakannya. Pertama adalah proses instalasi. Ya, dari namanya sendiri itu kita download VirtualBox tuh melalui website virtualbox.org. Terus yang kedua, membuat mesin virtual pertama Anda. Berarti ya, of course sekali lagi dari segi namanya itu membuat mesin virtual dari VirtualBox sendiri. Yang ketiga itu menginstal sistem operasi. Nah, sistem operasi ini kita bisa pilih either Windows, Linux, atau yang lainnya. Tapi dalam tutorial ini saya akan mendemonstrasikan operating system Linux. Salah satu example-nya itu Ubuntu yang akan saya pakai. Yang keempat itu menginstal guest add-ons. Itu untuk meningkatkan kinerja dan kegunaan antara host dan guest. Terus yang kelima itu mengkonfigurasi folder bersama. Itu fungsinya itu agar bisa berbagi file antara host dan tamu. Terus terakhir mengambil dan menggunakan snapshot. Oke, sebelum kalian menginstal VirtualBox, kalian harus pastikan bahwa virtualization itu nyala agar komputer kalian bisa mensupport virtual machine. Jadi itu ceknya lewat task manager. Nah, di sini saya udah ada. Terus performance. Nah, kalian cek virtualization di sini. Kalau sudah nyala, kalian bisa install VirtualBox. Setelah itu, kita bisa lanjut mendownload VirtualBox. Kalian bisa download dari website yang ada ditulis di video ini. Kita klik download saja. Terus, di sini ada beberapa operating system.
Itu kalian pilih berdasarkan operating system kalian di komputer masing-masing. Kalau di kasus saya pakai operating system Windows, jadi saya klik Windows Host. Nah, setelah itu akan muncul pop-up kayak gini dari VirtualBox-nya. Kita accept aja, terus next. Kalian kalau mau taruh VirtualBox kalian di lokasi kalian sendiri, silakan. Kalian klik browse aja, tapi saya simpen di default location aja di drive C. Akan klik next. Setelah download selesai, kalian klik open file saja. Ini ada warning, kita klik yes saja. Using dependencies Python Core dan Win32 API itu included dalam installing VirtualBox ini. Kita klik yes saja. Next. Install. Setelah mendownload VirtualBox, kita juga akan download yang namanya ISO file. Nah, ISO file ini apaan? Itu merupakan copy dari semua data file buat sebuah operating system yang kalian akan pakai untuk virtual machine kalian. Jadi di sini saya akan memakai Ubuntu. Ubuntu ini distribusi Linux paling populer. Jadi kita klik aja download Ubuntu untuk desktop. Kita download yang versi ini ya, 24,04,2. Kita klik download saja. Nanti downloadnya akan start. Nah, ini dia. Ini installnya emang agak lama. Berat memang 5,9 GB. Ini ditunggu saja sampai downloadnya selesai. Setelah mendownload ISO file, kita akhirnya bisa naruh ISO file tersebut ke VirtualBox kita atau virtual machine kita. Jadi kita langsung klik new saja. Nama operating system kita Ubuntu. Buat folder, kita make sure taruhnya di file yang dimana space-nya masih banyak. Ini saya set default saja. Buat ISO image, kalian harus cari di mana kalian mensimpan ISO file yang kalian baru download. Di sini sudah ada, saya klik sini saja. Dan VirtualBox bisa mengidentifikasi operating system apa yang kita pakai berdasarkan ISO filenya nih. Dia sudah mengidentifikasi type operating systemnya Linux, subtype-nya Ubuntu, versi 64 bit. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke next, yang unattended install. Buat username dan password ini, kita taruh aja agar kita bisa login ke virtual machine kita sendiri. Saya taruh aja Rakata, passwordnya 12345, sama buat repeat passwordnya. Nah, make sure guest editions ini nyala agar kita bisa mengakses beberapa fitur dari virtual machine kita. Nah, kita klik langsung saja ke hardware. Nah, di sini ada base memory dan prosesor. Kalau base memory kita banyak nih, resource dari host machine kita bakal keambil. Semakin banyak base memorinya, semakin banyak resource akan keambil dari host machine yang diambil oleh virtual machine kita. Jadi di recommended ini di set ke low aja teman-teman. Ini saya set ke sini aja 2561 MB. Terus prosesornya saya set 4 aja. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menspesify berapa hard disk space yang virtual machine kita akan ambil. Jadi saya set ke default aja segini. Oke, setelah ini semua udah selesai, kita langsung klik finish saja. Nah, setelah selesai, VirtualBox kita udah langsung otomatis power up virtual machine kita. Ini emang agak lama, jadi ditunggu aja sampai selesai. Nah, di sini teman-teman akan sadar langsung, ini displaynya kecil banget ya. Nah, kita bisa adjust display ini dengan ngeklik view di atas kiri sini. Terus kalian ke yang paling bawah, virtual screen 1, set ke yang paling gede. Nah,
Terus kalau kalian mau nge-fill white space yang di sini, kalian bisa scale ke 125, enggak, masih enggak fill, dinaikin lagi ke 150. Nah, ini udah ke fill semua. Jadi kalian bisa enak lihatnya. Kalian kalau ke view lagi, kalian akan sadar ada tulisan host. Host F, host L, host C, host A. Nah, host ini itu merupakan shortcut key kalian agar kalian bisa otak-atik setting virtual machine kalian. Kalian kalau mau ganti, kalian tinggal klik input, keyboard, terus ke keyboard setting. Nah, di sini kalian bisa kelihatan host key kombonya. Tinggal kalian klik saja. Misal saya mau ganti ke left shift. Jadi saya pencet left shift. Oke. Nah, cara pakai shortcut key ini agak simple teman-teman. Jadi misalnya kalian mau ke full screen, kita tinggal klik view terus full screen mode. Nah, ada tulisannya sih, you can go back to window mode at any time by pressing host F. Saya langsung switch aja ke full screen. Ini kalau saya mau keluar dari full screen, saya tinggal klik host key yang tadi kalian set, terus pencet F. Jadi saya akan pencet Shift F. Nah, di sini ada banyak fitur lain nih. Salah satunya yang paling penting itu dalam atas kiri pojok kalian klik machine. Terus, nah fitur ini, snapshot. Snapshot ini merupakan kalian misalnya kalau klik ini, itu menge-save state virtual machine kalian. Jadi kalian kalau mau misalnya nge-eksperimen sama malware atau virus dalam virtual machine ini, kalian bisa cek di list snapshot kalian dan kalian balik ke snapshot yang kalian save, bakal balik ke state normal lagi yang kalian save. Misalnya saya take snapshot sekarang, misal saya namain ya snapshot 1 biarin aja, terus klik OK, nanti akan virtual machine-nya akan proses snapshotnya. Nah, kalian bisa lihat list snapshot kalian di VirtualBox-nya. Terus kalian klik menu ini, terus ke snapshots. Nah, kalian bisa lihat current snapshot kalian di sini. Selain itu, ada yang namanya session information. Session information itu kayak kalian buka task manager di komputer kalian. Di sini saya nggak tahu kenapa nggak ada status kayak CPU, RAM apa segala macam. Tapi saya akan taruh foto. Jadi kalian bisa kebayang VM activity window itu kelihatannya kayak gimana dalam session information ini. Terus ada runtime information juga. Ini contohnya screen resolution sama virtual machine uptime dan lain sebagainya. Dan configuration details yang kalian set tadi yang pertama kali sebelum nge-set virtual machine ini. Dan ada juga pause. Ini buat kalau virtual machine kalian makan banyak memori, kalian bisa pause untuk sementara. Nah, ini di sini ada tulisan pause. Kalian bisa ngeran virtual machine lagi. Nah, ini reset sama shutdown itu mirip sama functionality komputer kalian kalau kalian mau reset atau shutdown komputer kalian. Nah, setelah kalian sudah familiar sama settingan dan environment VirtualBox ini, kalian udah mulai bisa otak-atik dan cari tahu lagi dan bisa pakai untuk misalnya kayak main game atau kayak tadi eksperimen sama malware sama sama virus. Tapi always make sure ini kalian harus take snapshot dulu sebelum kalian eksperimen sama malware. Itu paling penting. Kalau nggak nanti kalian stuck di screen di mana operating sistemnya kena virus dan kalian tidak bisa nge-undo lagi dan kalian harus terforsir untuk delete lagi dan create virtual machine lagi. Itu bikin ribet. Oke, itu saja dari saya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.